Episode 19. Jadi bagaimana? Sia membenarkan posisi tidur Kendra dan mengambil kotak susu yang ternyata sudah habis. Kemudian menyelimutinya menggunakan jaket miliknya. Baru saja Sia akan beranjak dari posisinya, seorang laki-laki tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu seketika terkejut dengan kedatangannya. "Pak Radit?" ucap Sia lirih, sedangkan yang lain langsung berdiri dari duduknya. "Saya hanya ingin menjemput putra saya. Kalian boleh keluar, sudah jam istirahat," ujar Radit datar. Memang benar, saat ini sudah masuk jam istirahat. Karena terlalu fokus menginterogasi Sia, mereka sampai lupa. "Kalau begitu, kita permisi dulu Pak Radit," ujar Tio kepada Radit. "Nanti aku tunggu kamu di kantin ya sih," ujar Dian. Setelah itu mereka bergegas untuk keluar dari ruangan tersebut. Berbeda dengan Tio dan Leo yang cukup santai dengan kedatangan Radit. Sekarang Dian dapat merasakan apa yang Sia rasakan. Aura dari Radit membuat Dian menjadi nervous. "Kamu boleh istirahat, biar saya yang bawa Kendra ke ruangan saya," ujar Radit kepada Sia yang berdiri di sebelah sofa di mana Kendra tertidur. "Baik Pak, kalau gitu saya permisi." Sia menuju ke bikelnya untuk mengambil dompet di laci, sedangkan Radit menggendong Kendra di lengannya. Baru saja beberapa detik di dalam gendongan Radit, tiba-tiba Kendra terbangun dan menangis memanggil Sia. Dunda mau sama Dunda. Tangis Kendra terdengar oleh Sia yang memang belum keluar dari ruangannya. Sia langsung buru-buru berlari ke arah Radit dan Kendra. Secara spontan Sia meraih Kendra ke dalam gendongannya. "Shh, bobok lagi ya. Ini udah sama Tante Dunda. Udah. Cup. Anak ganteng gak boleh nangis. Ayo bobo lagi." Di dalam gendongannya, seketika Kendra menjadi tenang. Secara perlahan dia mulai memejamkan matanya lagi. Sia mulai menepuk-nepuk pantat Kendra pelan. Radit yang melihat pemandangan itu seketika hatinya mulai terasa menghangat. "Apa memang keputusan yang tepat jika aku menikahi gadis ini?" ujar Radit di dalam hati. Seketika ucapan mamanya terngiang di kepalanya. "Ini Kendra mau ditidurin di mana Pak? Biar saya yang gendong. Nanti takutnya malah bangun terus rewel lagi," ujar Sia yang seketika menghentikan lamunan Radit. Kenapa?" tanya Radit bingung. "Ini Kendra mau ditidurin di mana? Biar saya yang gendong," ujar Sia sekali lagi. "Bawa ke ruangan saya saja." Radit langsung membereskan barang-barang milik Kendra. Pantas saja anaknya jam segini sudah tidur. Ternyata susunya udah diminum, ujar Radit saat melihat kotak susu yang sudah kosong. "Ayo ikut saya." Radit menepuk pundak Sia. Sia langsung mengikuti langkah Radit. Untung saja saat ini jam istirahat, jadi tidak ada karyawan lain yang melihat mereka berdua. Di dalam lift yang ada hanya keheningan. Baik Sia maupun Pak Radit tak ada yang bersuara sedikit pun. Mereka sama-sama bingung bagaimana mulai pembicaraan. Hingga akhirnya lift berhenti tepat di lantai 15, di mana ruangan Radit berada. Begitu keluar dari lift depan dapat terlihat jika meja sekretaris sudah kosong. Begitu juga saat melewati ruangan Andre juga sudah kosong. Sepertinya mereka sedang istirahat juga. Radit membuka pintu ruangannya, mempersilakan Sia untuk masuk kemudian menutup pintu lagi. Dan betapa terkejutnya Sia saat Radit menekan sebuah tombol yang Sia kira merupakan saklar lampu. Ternyata dapat membuat sebuah lemari bergerak. Yang lebih mengejutkan lagi, di dalamnya terdapat kamar dengan ranjang berukuran king size. "Wah, keren banget Pak," ucap Sia tanpa sadar. Dia terlalu kagum dengan kecanggihan teknologi yang baru saja Sia lihat. Radit yang melihat ekspresi lucu wajah Sia hanya bisa menahan senyuman dari bibirnya. "Kamu bisa tidurkan Kendra di sini," ujar Radit kepada Sia setelah dia meletakkan bantal di tengah ranjang. Sia segera melepas sepatunya, kemudian meletakkan Kendra di tengah ranjang. Tidak lupa juga Sia menepuk-nepuk pantat Kendra agar semakin pulas. Setelah dirasa Kendra sudah pulas lagi, Sia menata bantal di setiap sisi Kendra agar mencegah terjadinya insiden jatuh dari ranjang. Sia turun dari ranjang saat dirasa semua sudah aman. Sekarang dia merasa sangat lapar dan ingin ke kantin menghampiri teman-temannya yang Sia yakin sudah menunggunya di sana. "Saya permisi dulu Pak, jam istirahat sudah mau habis. Saya mau ke kantin," ujar Sia kepada Radit. "Bisa kita bicara dulu?" tanya Radit kepada Sia. Bicara masalah apa ya Pak?" ujar Sia. "Kamu duduk dulu." Sia dan Radit keluar dari kamar tidur itu. Namun Radit tidak menutup lagi lemarinya. Takut
tiba-tiba Kendra terbangun dan menangis. Sia dan Radit sudah saling duduk berhadapan. Sia terlihat gugup sedangkan Radit terlihat datar seperti biasa. "Bagaimana kalau kita memikirkan kembali ucapan mama saya?" ucap Radit kepada Sia. "Maksud Pak Radit gimana? Saya kurang paham," jawab Sia menatap Radit. "Tentang kita yang saling mengenal dan menikah." Pak Radit pasti bercanda nih. "Udahlah Pak, saya tuh lapar, belum sarapan dari tadi pagi," jawab Sia santai. Dia merasa pasti saat ini sedang dikerjai oleh ibu dan anak ini. Tadi saja Pak Radit bilang sendiri kalau dia tidak mau menikah dengannya. Kenapa sekarang justru mengajak Sia menikah? "Wah, ini mah beneran aku sedang diprank," ujar Sia dalam hati. Sedangkan Radit tiba-tiba saja beranjak dari duduknya ke arah pantry meninggalkan Sia duduk sendiri tanpa menjawab pernyataannya. "Lah, ini kenapa aku malah ditinggal?" Lagi-lagi Sia hanya bisa mengatakan di dalam hati. Namun Sia hanya diam saja. Dapat dia lihat saat ini Radit sedang membuka bungkusan plastik berisi cairan dan menaruhnya ke dalam mangkok. Kemudian Radit memasukkan ke dalam microwave. Tidak lama kemudian Radit mengeluarkannya dari dalam microwave. Dapat dia cium aromanya dari tempat dia duduk sekarang. Ini seperti aroma sop sapi. "Lah ya, ini aku disuruh liatin dia makan gitu. Aku kan lapar." Sia memandang perutnya yang sudah keroncongan. "Sabar Cing, sebentar lagi aku kasih kamu makan. Doakan kita cepat keluar dari sini." Sia mengelus perutnya. Tidak lama kemudian Radit datang dengan nampan di tangannya. Di atasnya terdapat 2 piring nasi dan 1 mangkok sop sapi. "Ini kita makan dulu," ujar Radit seperti kepada Sia. Sia masih tertegun dengan perkataan Radit. "Ini benar Pak Radit ngajak aku makan bareng," ujar Sia dalam hati. "Kamu mau makan tidak? Cepat, nanti keburu dingin," ujar Radit datar. "Mau dong Pak, Bapak tahu aja kalau saya lapar," ujar Sia tersenyum. "Kan tadi kamu sendiri yang bilang kalau kamu lapar." Sia tidak menjawab perkataan Radit. Dia langsung menyendokkan nasi dan sop ke dalam mulutnya. "Jadi bagaimana? Kamu mau menikah dengan saya?"